Berarti gue tuh nggak pernah cerita horor kan. Nah berarti baru di sini nih pengalaman-pengalaman. Wah, ini berarti konten eksklusif. Ke arah ini Batu, dinas. Oke. Naik mobil nih ke arah Batu, mau nyari udang. Biasanya kan di balik batu ada udang. di balik udang, ada bakwan juga. Iya. Ada suara, Pak. Sumpah. Dengar dari luar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Yes. Gak usah gitu. Gak usah gitu-gitu, Pak Pican. Kita sudah kedatangan Abah Pican. Yes. Mantap. Akhirnya setelah 4 tahun. 4 tahun. Gak jadi-jadi. nggak jadi ya. Iya. Karena takut gue sebenarnya. Ini aja baru di stylenya tadi. Kita stylenya dari backsound ini, belum dari opening sound. Ini serem Iya, banget, openingnya sumpah. lebih serem lagi. Lebih serem lagi, Gue tuh Pak. dari dulu tuh gini, anjing sama Bimo sering bercanda, sama Danu sering ngobrol. Tapi gue kok diundang nolaknya apa ya, serem gitu. Karena gue takut banget. Kagak. Baru ngelewatin Iya. 100.000 baru lo Enggak lo dateng. gak gitu lah. Gua Oh, dari gitu. zaman Spotify gue mau belum ada YouTube, tapi takut, bukan karena sombong, takut, gue penakut. Abah Pican dari podcast Podcast Seminggu. Seminggu. Betul. Bersama dengan Pak Awe. Yes. Dan bocah nanas yang nonton malam hari ini. Selamat menikmati cerita horor dari Abah Pican. Iya ya. Berarti gue tuh nggak pernah cerita horor kan. Nah berarti baru di sini nih pengalaman-pengalaman. Wah, ini berarti konten eksklusif. nggak eksklusif juga, tapi karena nggak berani kan kalau cerita di podcast Seminggu dan gak bakal ditanggepin. Oh iya benar. Jadi benar. nggak pernah cerita tuh. Nah di pas mungkin ini saatnya gue ceritain beberapa kejadian horor yang menimpa gue sih. Nah, Oke. sebenarnya gini, sebelum lo cerita Pak, gue pengen tahu aja sih, emang lo percaya kalau lo lagi cerita horor sesuatunya akan nempel atau akan apa? Sampai setakut itu nih, kan cerita dari lo sendiri. Kenapa jadi takut? Apa yang lo takutin gitu? Ya yang gue takutin tuh di penjara. Kan patah. Emang gitu. Gue paling takut di penjara. Serius-serius Makanya tanyanya. Susah. Bener. Ini ibaratnya paku bengkok tuh nggak bisa dilurusin le. Udah. Iya udah susah diketok udah nggak bisa. Gue tuh takut ini aja Bim, takut denger cerita dari lo, takut ditambah-tambahin gitu loh, jadinya Ditambah-tambahin gimana? Kita ya, pure, ditambahin pure. minyak goreng, ditambahin garam. Ngobrol aja Pak, sama Bu Aya Pak. Wayah Hejo, gue juga ketemu Wayah Hejo, Bim. Gue pikir ada dia di sini, nggak ada ya? Nggak, dia habis ekskul karate, gue ekskulin karate. Wah, anakku juga karate, baru masuk. Baru masuk. Nah, Sabuk putih. Sabuk putih. Wah, Aduh, itu dah. bakal seru sih Bim, bakal Iya kan? kumite. Yoi. Wah, anakku dipukulin di kumite. Anakku yang cowok Lah, kan habis dipukulin. Buah sampai helmnya mau lepas Bim. Gue sampai wah anjing gue. Kan gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Enggak, gue beneran. begitu. Gue turun nih, tapi gue takut dipukul juga. Dia jago sebenarnya. Oh jago deh, nggak biarin aja dia aja. Itu pakai helm apa? Helm hiu apa? Anak gua. NGK, Itu NHK. helm yang gimbal itu tuh yang predator. Dia anak karate apa orang kampung sih? Orang kampung. Kayaknya yang itu orang kampung loh. Helm gimbal. Susah juga nih. Dijual loh di Gias, gua habis dari Gias. Ada salah satu merek helm. Udah add-on Pak sama gimbalannya. Beli motor dapat itu. Enggak beli helm, udah add-on. Iya helmnya. udah ada gimbal Udah kan ada. Bim. Anjing kayaknya lu mau nggak? Kalau anak motor banget nih, lo nggak pakai helm itu sambil makan nasi uduk, jadi nggak bisa masuk gini. Pengen makan tapi nggak bisa. Anjing nih helm. Ngepet. Itu kan nggak usah pakai embel-embel gimbal. Lo makan nasi uduk pakai helm half face juga susah. Susah. Mau mereknya AGV, Nolan juga susah. Helm otopet baru bisa. Helm tapi udah kabarin Bobo Boy. Iya. Itu. Helm Tony Hawk tuh. Nah, Aduh gue ngepet. Lu. lu lagi ya. Oke. Pada goblok host ini. Digoblok-goblokin tuh. Ya, ini kita sebelum mendengarkan cerita dari Abah Pican,
Kita ngingetin lagi buat teman Kliwon yang pengen jadi narasumber, silakan langsung email aja Ya. ke kontak.pmk@gmail.com. Ah. Dan sertakan foto paha. Foto Ubin. Ini kamu. Ini kamu. Udah. Anjing. Ubin kan Pak. Iya. Nah, ntar ada editor untuk ya. Goblok banget. Iya. Ini ternyata Abah Pican itu sebelum aktif sebagai podcaster, dulunya kan banyak makan asam garam pekerjaan. Iya, ngantor gua. Ngantor, terus banyak dinas-dinas keluar kota. Yes, dinas keluar kota. Nah, salah satu kota yang menarik perhatian lu dan dapat pengalaman Horor. Mistis. horor itu di Gresik ya. Di Gresik benar. Gresik. Iya. Bukan Gresik, Kediri. Oh iya, Kediri. Kudus. Lah, beda jauh lagi. banget mentalnya. Bentar. Yang bener yang Bentar, yang bener mana? mana? Kudus. Mana? Kok Kediri Kudus? Kudus. Yang rokok kan, banyak Iya, rokok Kudus kan bener, ya, Kudus. Banyak rokok mah di agen. Warung Bata kali. Bukan Kudus banyak orang Jawa. Iya. Banyak pabrik. Iya. Ya. Di Kudus. Kudus. Udah fix nih Kudus. Fix. Oke. Gua lupa. Gue di Kudus tuh waktu itu. Ya udah Dia udah cerita ngapain noleh? Ya gue nunggu siapa tau aja lu Iya. mau ngeluarin caling. Itu gue nungguin. Oh, ngeluarin caling. Doang kayak Dia nggak berani. anjing. Tuh kayak gini-gini tuh gue ngeri tuh. Enggak. Mungkin Enggak, ngeluarin sebenarnya gini Bim, gua tuh kan nenek gua itu dia terkenal punya indra keenem. Terkenal. Iya, jadi keluarga-keluarga gede kita tuh tahu dia bisa kayak berdialog. Oh, iya? Iya, dia bisa ngeliat, bahkan dia bisa ngusir. Kalau orang kesurupan dia bisa benerin. Beliau di mana? Udah meninggal Maksudnya saat di Jakarta. Oh, Jakarta. Tinggalnya di Jakarta. Iya, dan nenek gue tuh kayak, gue sih nggak tahu ya kepercayaan orang seperti apa, tapi yang kami tahu di keluarga, omongannya dia itu suka kejadian. Oh. Misalnya nih nasi mateng dikit lagi nih. Kalau itu Iya. emang Kalau- ada timernya. Nggak perlu Nih, jadi peramal dulu. Ini pasti mateng nih dikit lagi. Cetek. Mateng. Nah, bisa dimakan. Emang kebetulan sales Magicom ya. Iya. Sales Magicom tak ada bocor. Bukan. Salah Tuh, itu tagline. popok. Popok. Itu popok nih bahasa. Popok. Oh iya salah. Popok. Buat bercocok tanam tuh. Tinggal sorong. Pupuk. Tinggal sorong. Tuh doyok. Doyok. Anjing. Lu tinggal sorong doyok. Iklan apaan? Iklan apaan? Alto tinggal sorong. Kata lo pemerhati iklan lu. Iya. Enggak, bener nenek gue tuh kayak dulu nih nyokap gue tuh SMA kejadiannya, dia mau pergi. Nah nenek gue bilang wanti-wanti, teh jangan pergi di rumah aja. Nggak mau bu, mau pergi. Feeling ibu tuh nggak enak gitu. Ngomong ke nyokap gue, dia tetap pergi. Nggak tuh kaki nyokap gue ketembak senapan angin. Ini Sumpah demi Allah, dikira burung. Emang- Maaf saya soalnya ada matanya, saya kira burung. nyokap lu jalan di atap gitu emang? Hah? Nyokap lu orang fiber optik di atas dia beroperasinya? Enggak. Hah? Orang Nyokap gua IndiHome. jalan di jembatan layang, Terus? ketembak sama senapan angin. Beneran. Iya. Nah itu kejadian tuh sering banget lah. Nah yang gua tuh ngalamin banget, nenek gua kalau pergi sama dia tuh perasaan jadi cepet kemana-mana, tau gak lo? Lo pernah nggak? Karena Karena naik mobil. Kok cepet ya? Naik mobil. naik uling. Karena naik skateboard. Anjing. Aduh. Perasaan kemana-mana cepet. Enggak beneran Bim. Jadi kok sama dia tuh perasaan cepet aja. Enggak selama yang seharusnya, misalnya kayak ke Bekasi harusnya 40 menit. Kok sama dia 40 menit enggak terasa gitu. Mengendarai kendaraan. Ada yang kendaraan naik Oh. mobil kok lebih
cepet gitu. Nggak tahu lah gue perasaannya kayak gitu. Dan keluarga kami itu perasaannya, kalau sama ibu manang aja nggak bakal kena macet, nggak bakal ada rintangan lah di jalan. Oh gitu. Dan nenek gue tuh sering banget kalau misalnya nginep di villa gitu, dia tuh doa dulu, sholat dulu, ngapain dulu, terus udah pokoknya jangan gini, jangan gini, jangan kaget. Biasanya tuh cerita sama yang gede-gede, di sini ada penunggunya gini. Nah mereka nggak suka kalau kayak gini gitu. Oh dia langsung ngasih heads up Iya, gitu langsung ngasih ya ke keluarga. hint ke keluarga biar nggak aneh-aneh. Aneh-aneh. Terus kalau biasanya, Bu, kok itu ada yang ketawa-tawa di luar gitu, suara anak kecil beneran. Oh itu ada TK lagi liburan. Cariin. Iyain aja. Anak playgroup. Anak kecil lagi. Abis metik teh tuh. Iya. Biasa dari Cimori. Habis dibagiin susu ultra. Enak. Kata nenek gue, emang ketawanya gimana? Enak. Ya itu susu ultra. Habis dapat makan siang gratis. Enak banget. Beneran. Dia bisa cerita. Nih di sini ada gini. Nah, nanti kalau ada yang berisik udah biarin aja. Gitu. Nah, kalau udah mengancam biasanya wah nih kayaknya agak rese nih. Udah pulang aja deh gitu. Nenek gue tuh gitu. Ngasih-ngasihin lah gitu. Nah, dia tuh kayak gitu. Nah, makanya ada cerita waktu dia mau meninggal, katanya dia harus nyerahin tuh kemampuannya dia ke turunannya. Oh, hampir sama. Katanya kan gua nggak tahu itu bener Iya, apa. Itu juga nggak pernah nenek gua secara spesifik cerita nanti bakal begini. Nenek gua tuh orangnya nggak gitu, tapi kata keluarga gedenya tuh gitu. Nah, gua kebagian dikit masalahnya. Serius tuh? Gua tuh nggak bisa ngelihat setan, tapi gua tuh bisa ngerasain gaib gitu. Nah ini udah beberapa kali kejadian dah. Sebuah Gua fakta tuh, nih. misalnya gue anjing nggak enak banget nih perasaan gue. Itu pasti ada sesuatu yang nggak benar, Bim. Nah ini 2 kali banget gue ngalamin yang valid. Jadi waktu itu gue ke Malang, Dinas, ke arah ini Batu, dinas. Oke. Naik mobil nih ke arah Batu, mau nyari udang. Biasanya kan di balik batu ada udang. di balik udang, ada bakwan juga. Iya. Di balik udang ada ini tiket XX1. Nah, Aneh. Di balik udang ada peternaknya. Ini dia nih yang ngerokok. Iya. Orang saya lagi ngumpet di balik Iya. udang. Ngagetin aja anjing. Batunya tutup lagi tuh. Di balik batu ada udang. Di balik udang Ada bapak-bapak. ada peternaknya. Tutup lagi. Ngagetin aja lu. Orang Itu kumis ditarik nih. Anjing, untung ada kumis ya ketarik. Beneran gue mau ke arah Batu tuh. Gue inget banget tuh tiba-tiba di dalam mobil tuh kayak nggak enak banget perasaannya, kayak anjing kok nggak enak banget ya, mencekam. Terus gue nanya ke supirnya, Pak, ini tempat apa sih Pak? Kok perasaan saya nggak enak gitu. Kata bapak-bapaknya gini, ini demi Allah, bapak bilang gini, ntar aja Mas saya ceritain, udah kedepanan. Emang Mas ngerasain apa? Iya Pak, perasaan saya kok tiba-tiba jadi nggak enak. Oh iya ntar ke depan. Nah udah lewat jalan, ini gue nggak tahu ya, ini kata supirnya loh, bukan kata gue. Dia bilang ini, Pak, tadi bapak ngerasain kayak gimana? Ya saya ngerasain gak nyaman banget Pak, gak enak gitu. Oh itu sebenarnya tempat itu tempat ngaben katanya, tempat ngebakar di Batu. Iya katanya di Malang tuh masih ada orang-orang yang punya kepercayaan nyembah nenek moyang gitu-gitu, gua nggak tahu lah. Nah salah satunya dengan ngaben itu, gua nggak tahu itu masih aktif atau zaman dulu. Jadi orang-orang yang nggak punya biaya, karena kan kalau untuk ngaben biayanya mahal tuh. Ya. Nah mereka secara umum di situ. Oh, yang iya? umum, yang ramean, yang gratis gitu. Iya. Ibaratnya kan kalau sunat mahal ada sunatan massal gitu kan. Betul. Nah ini ngabennya gitu. Gua nggak tahu loh itu versinya dia. Gua nggak pernah mengkonfirmasi dan gue juga nggak mau tahu gitu. Oh ya udah, pas gue dapet itu informasi itu, ya udah. Nah pernah lagi itu tuh, wah anjing berarti bener tuh perasaan gue, karena nggak enak banget, bener-bener segitu. Gak enaknya tuh kayak apa, Bah? Nggak kayak. Jadi gelisah atau? Iya kayak gelisah gitu, kayak kok. Terus kayak lu berasa kayak diliatin, tahu nggak, kayak aduh tiba-tiba tempatnya sepi tapi perasaan lu tuh rame gitu. Nah yang gue rasain tuh kayak gitu, kayak gini apa Aneh, sih iya. gitu nih, kok
kayak tempatnya kayak rame tapi sepi gitu. Nah itu Rame kok tapi sepi. nggak oke. nyaman gitu nih, kenapa nih gitu. Hmm. Itu tuh yang pertama. Nah yang kedua, gue nginep di sebuah hotel itu di daerah Surabaya lah, Oke. Jawa Timur juga lah. Terus gue bilang tuh sama teman gue sama cewek bisa kamar kan. Nanti malam kita sekamar aja. Gak usah dibawa ke sono. Udah bener pisah kamar. Kayaknya enak nih. Tapi enak. Enggak lah, gue sama dia akhirnya. sama sopir. Makanya bapak lebih. Bapak pistonnya kenceng juga pak. Kayak bapak shock breakernya bagus nih, ngeper. Ih, kaki-kakinya stabil. Kalau saya bilang bapak rantai ketengnya udah aus nih. Udah jadi bunyi. agak bunyi. Udah kena Agak bunyi. Motor bebek. Agak motor bunyi. bebek kelapa. Tek kena rantai keteng. Itu Jupiter Z. Itu VGR tuh gitu. Tak. Enggak beneran, akhirnya gue bilang tuh, Mbak, gue ada feeling gak enak nih sama nih hotel. Gue bilang gitu. Nanti kalau lo dapat kamar di pojok, better minta pindah kamar. Gue nggak tahu tuh kenapa tiba-tiba gue ngomong kayak begitu. Ini orangnya masih ada nih, masih hidup teman gue yang gue ngomong itu. Nanti kalau dapat kamar di pojok, better lu bilang lu minta pindah kamar aja. Kalau kita harus sekamar, ya udah nggak apa-apa lo di kamar gue di lobi, gue begadangan ke orangnya, aman daripada lu di kamar itu. Oke. Gue nggak tahu tuh kenapa gue ngomong kayak gitu, nggak tahu. Ada dorongan apa gue ngomong gitu ke dia. Oh iya, ya bah, dia bilang gitu, aman. Udah nih, gue masuk kamar, dia dapat kamar, beda lantai. Gue nggak tahu tuh dia dapat pojok apa enggak. Udah, gue dapat kamar, tiba-tiba dia nelfon gue, bah, thank you ya, gitu. Kenapa? Ini bunganya bagus banget. Ini gue gini, mampus ada bunga. Karangan bunga tulisannya mampus lu. Thank you ya. Dia pakai lingerie gitu foto ya. Thank you ya. Nah gitu kan. Di belakangnya ada kopral 2. Kenapa ada kopral? Diki ya, berkat kampusnya ditangkap. Abri. Pancingan taunya. Dia bilang thank you ya bah. Kenapa? Gue pindah kamar nih, udah dapat kamar yang baru. Oh dia nggak mau di pojok. Iya, itu udah selisih 2 jaman lah. Lah, kok pindah mbak? Ya gue dapat kamar di pojok. Terus gue video call sama anak gue pas di kamar. Anaknya nangis-nangis, Bim. Lah, Pas video call itu. iya pas video call. Mami itu apa mami di belakang kamu mami gitu. Mami serem banget gitu-gitu. Wah langsung dimatiin. Oh ya ini bener nih, gue nggak boleh di kamar itu. pojok ini nih. Akhirnya dia minta pindah kamar, akhirnya dapet. Itu tuh 2 yang gue bisa validasi. Gue tuh bisa ngerasa gitu loh. Anjing nih nggak enak banget gitu. Nah ini kejadian waktu gue di Kudus. Oke. Nah dari perjalanan itu udah nggak enak, Bim. Gue naik bus 10 jam mau nggak salah dulu tuh. Itu berapa orang bah? Sendiri. Oh lu sendiri? Karena kan gue karyawan baru. Nah kalau karyawan baru tuh kita harus di training di kantor Iya. pusat. Nah gue di training lah di kantor pusat sana. Nah di kantor pusat itu ada mes. Nah gue dari perjalanan ke sana aja tuh udah, aduh kok perasaan gue nggak enak. Gitu. Tapi udahlah nih kantor baru apa ini gue harus Lewatin udahlah, nih. udah Iya. nikmatin aja. Sampai akhirnya gue nyampe di sana tuh tengah malam, jam 12-an lah. Nyampe di mesnya. Gue lupa tuh karena kenapa ya. Pokoknya gue nyampe jam 12 malam aja. Dapatlah kamar. Nih Pak kamarnya gitu. Oh ya udah. Gue dapat kamar. Oh enggak, gue ke kantor dulu. Ke kantor ngeliat terus makan segala macem, nggak sempat naruh barang. Baru dianterin ke mes. Makanya jam 12 malam gue nyampe situ tuh. Wah anjing sepi lagi mesnya gitu. Anjing gue penakut kan. Anjing males banget nih gue. Ngapain nih? Udah loh tidur aja lah. Gue tidur tuh langsung tidur aman tuh malam pertama. Besoknya ngantor segala macem training. Nah barulah kejadian di hari kedua itu tuh. Ternyata ada karyawan baru lagi. Sama Kayak lu gua. juga Oke. nih nasibnya. Datang dari dari Surabaya kalau nggak salah. Kan kita cabangnya ada banyak tuh. Gue dari Jakarta, nah teman gue dari Surabaya, terus dari Makassar, dari mana akhirnya ada 4 orang. Wah, alhamdulillah akhirnya ada temennya. Ternyata kamarnya sendiri-sendiri. Nah, kamarnya itu kasurnya dua gitu tau gak lu? Oh. Atas bawah Jadi atau single, kanan kiri? single. Oh. Single. Nah, ini hari kedua nih. Gue seminggu di sana kan. Nah, hari kedua gue tidur, malam-malam udah mulai tuh ada kejadian gak enak. Yang gue rasain pertama itu adalah bunyi keran Di di kamar mandi. kamar mandi dalam nih. Iya, gitu.
wah anjing. Gue masih positif thinking tuh, ini bocor nih karena kan udah tua nih kan. Bangunannya udah lama. Paling bocor udahlah. Terus berhenti tuh. Berhenti. Terus nyala lagi. Cer. Wah. Apaan ya? Gue kamar mandi mati tuh. Lah, enggak nyala. Terus gue gini-giniin airnya enggak keluar, Bim. Tahu kan lo kalau biasa kalau digini-gini kan keluar kan. Lah, ini kok kagak keluar. Bunyi bukan jadi sini kali ya. Gue pikir, oh mungkin di luar kali. Bodoh lah, udah gue tidur tuh. Tidur. Nah itu hari kedua itu yang gue alamin. Nah hari ketiga kita sarapan. Hari kedua besoknya paginya nih hari ketiga sarapan lah kita. Nah teman gue yang Surabaya ngobrol-ngobrol bercanda-bercanda sama gue ketawa-tawa. Dia bilang sekamar aja lah kita gitu. Sekamar aja yuk bang. Kenapa emang? Enggak, biar bisa ngobrol. Dia bilang gitu. Dia gak enak. Oh, gue kan takut. Pertama gue takut dia, gue gak kenal dia siapa. Ntar bangun-bangun ginjal gue di mulutnya gimana nih. Enak. Lo gak dijual bang? Enggak enak. Saya makan. Saya kan serigala. Saya kan leak. Iya. Saya kan peternak udang yang tadi. Ya kamu ganggu tadi. Ikut training. Lah, Bang, kamu tuh di masa depan itu kejadiannya 10 tahun lagi. Mundur. Tahu. Saya kan time traveler. Time traveler kudus. Tapi lu ada pikiran kayak gitu ya, Pak? Ada, gue anjing gak enak nih gitu. Masa sih? Kan Bener, ini temen sekantor. Oh, sama teman gue. Iya. Ya kan belum kenal. Belum kenal ya. Bener-bener itu day one gue ketemu dia. Iya sih. Jadi gue kayak kalau sekamar gue takut dia macem-macem lah. Macem-macem kan banyak. Enggak deh gitu. Udah gue akhirnya cuek tuh. Wah enggak lu apa? Gampang lah Pak, tapi gue tidurnya ngorok, takutnya lo keganggu. Enggak apa-apa. Lo bilang gitu. Terus dia kayak kan belum kenal, kayak ya udah ada privasinya, dia mungkin nggak nyaman kali. Dia juga kayak ya udah kalau mau sekamar aja Pak ya, di kamar saya aja. Kalau nggak saya ke kamar Bapak. Oh ya udah. Nah gue nggak mau tuh macam-macam. Nah di hari ketiga itu makin anjing gangguannya, tau nggak lo? Jadi kan kita kelar training tuh jam 5. Nah jam 6 tuh biasanya mandi, gue mandi terus makan malam kan, nongkrong. Nah habis mandi gue mau ke depan, masih aman tuh, sama sekali nggak ada gangguan. Nah, kita makan malam, ngobrol segala macem. Jam 9-an gue mau ke kamar. Udah gue mau rebahan. Wah udah mulai tuh gue lihat lampu tep kedap-kedip tuh lo. Kayak di film horor anjing. Wah masa iya segininya kok film horor, masa kodenya ya ilah lampu sih standar banget. Gue gitu tuh agak tengil gitu. Tau gak? Ya masa setan nakutinnya lampu standar banget gitu. Ini mah lampu tua aja lah gitu. Udah gue tiduran tuh. Gue gak tidur sama sekali. Gue main handphone, teleponan sama istri gue, bercanda-bercanda, main segala macem, main laptop. Nah anjingnya jam 1-an itu kasur digoyangin, Bim. Kasur sebelah. Kan kasurnya 2 nih. Iya. Demi Allah kasurnya goyang gitu. Lah anjing. Gue gini kan, gempa apa ya gitu. Iya. Gue langsung lihat botol minum tuh, ada ya botol air mineral lah. Lah gak kenapa-napa anjing. Itu kasur gitu. Lama gak maksudnya durasinya? Gitu. Lumayan lah 10 detik. Oh lama dong. Gitu. Wih, kenapa tuh gitu. Wah di situ gue udah gak mikir lagi. Gue cuma ngambil handphone doang. Gue lari keluar tuh jam 1. Nah anjingnya jam 1 pas gue keluar sepi. Gelap kan, sepi. Dan gue gak tahu tuh kamar temen gue yang mana tuh. Wah udah gue teriak skater, gue tendang-tendang pintu sebelah tuh. Nah untung pas gue tendang-tendang yang kebuka pintu sebelah tuh. Nah itu temen gue, kenapa bang gitu. Wah gue langsung masuk. Wah besok aja ceritanya, besok gitu. Nah dia udah tahu tuh. Udah tidur dulu. Langsung dia ngobrol lah. Iya bang ya, diganggu ya bang gitu. Dia duluan kayaknya. Iya kata gue, aduh anjing kenapa bang, aduh besok gue gak berani nih. Beneran gue gak berani, gue bilang. Ya udah tidur lah bang. Gue gak bisa tidur tuh, bengong aja. Shock lo, asli tuh shock banget. Gue kayak baru kali itu tuh gue digangguin yang bener-bener kelihatan nyata gitu. Poltergeist gitu. Ih tai banget gue sampai gitu loh, sampai ih tai banget nih. Anjing udah mana masih 4 hari lagi. Wah anjing nih gak bisa nih kayak begini. Terus udah gue bilang sama teman gue tuh, bro kayak gue harus cerita dah gitu. Gue gak bisa tidur nih. Nah bang, gue ceritain lah. Gue digoyangin kasur. Dia cerita lebih anjing lagi. Diketok pintu kamar mandinya dari dalam kamar mandi. Hah? Dia cerita gitu? Dia
Jadi abis gue ceritain gini, Bang, makanya kemarin tadi pagi saya ngajakin abang tidur bareng. Saya dari kemarin udah ngalamin, Bang. Saya digedor pintunya dari kamar mandi hari pertama saya tinggal di sini. Pintu kamar mandi saya diketok dari dalam. Wah itu deg sih kalau dari dalam. Dek. Bukan dari luar, dari dalam, kayak dari dalam kamar mandinya. Makanya anjingnya gini. Makanya saya kagak mandi, Bang, sampai kemarin. Oh, dia mandi. Dia nggak berani. Itu epic sih. Itu- Digedor dari dalam tuh kayak ya. Anjing. Itu orang juga masih ada tuh, gue masih kontekan sama dia. Gue langsung wah anjing dia kayak nggak. Nah kan ada 2 karyawan lagi tuh. Akhirnya kita pagi-pagi kita ceritain lah. Ini bukannya nakutin ya. Ini gini. Nah yang 2 itu nggak ngalamin. Oh, yang 2 Karena dia tidurnya cepet. Oh. Jam 10 tuh dia tidur. Oh. Gitu. Ah enggak bang, saya nggak ngalamin. Nah masalahnya gue doang tuh sama si orang Surabaya itu yang ngalamin plak ketiplak gue. Ngalamin bentuknya. Nah akhirnya udah mulai saat itu kita sekamar dah. Udah sekamar, udah nggak berani lagi tuh dipisahin. Nah alhamdulillah tuh yang pas kita berdua itu ya gangguannya paling air itu. Paling sering itu keran dibuka, Keran. cer. Nah gue bilang tuh, gue udah pernah ngecek, udah gak usah dicek, gue pernah ngecek. Akhirnya kan gue tidur di kamarnya dia. Sebenarnya itu keputusan kita bimbang tuh, di kamar lu apa di kamar gua. Soalnya Di kamar, sama-sama soalnya serem. sama-sama gila. Di Sama-sama kamar ada gua gangguan. kasurnya digoyangin. Nah kan salah satunya harus tidur di situ tuh. Gua sih ogah, ya kan. Iya. Nah di kamarnya dia pintunya digedor, kagak berani berak gua gitu. Jadi wah anjing nih itu. Nah akhirnya kita dilema tuh memutusin di mana. Akhirnya gue bilang kayaknya kalau lu kayak di kamar mandi doang dah. Iya kalau ini kan kita nggak tahu nih durin Iya. apa nih. Kalau ini kan di kasur. Nah. Kalau mungkin kalau ada kamera gitu, mungkin lagi gitu-gitu kali di atas kasur. Lagi atau enggak lagi gitu. Ini Nah bisa ini jadi. yang paling males sih. Iya kan, wah, dari kalau di kamar mandi kan gue ngebayangin nih. Dik. Terus dia duduk kayak, kok nggak kesini sih orangnya. Iya. Tetap Sini males aja. nggak Pak? Ya, tetep Kalau gue males. tetap males begitu sih. Malesan kamar mandi gue. Kalau Kayak karena kamar mandi itu ada kaca. nah Lo lagiin Merem. sedetik ngebuka meremnya, tiba-tiba belakang lo tek berapa detik nah gitu. itu gue ngalamin di yang makam Pak Harto. Di mana makam Pak Harto? Imogiri. Imogiri. Itu di mana? Semarang ya? Oh, enggak dong, Enggak Solo. Iya. Nah, Tar dulu yang ini dulu. Ini udah dulu selesai, ya. udah selesai pokoknya belum? itu udah akhirnya di situ di Kudus itu keran doang. Nah akhirnya kita mutusin di kamarnya dia tidurnya, kalau mau kencing mau apa barengan keluar. Oke. Jadi itu kamar mandi sama sekali nggak kita buka. sama Serius sekali lu? nggak berani. Mandi di luar. Mandi di luar, ada kamar mandi umum. Kamar mandi kan dia kan kayak mes gitu ya. Nah ada aula gede buat kita makan, buat kita ngumpul. Nah itu ada kamar mandinya. Oh. Nah kita milih ke situ. Tingkat nggak Pak misnya? Enggak. Oh. Udah dia gede. Lapang nih. aja. Iya. Wah gila sih. Itu tuh itu kejadian kedua sih gue berinteraksi beneran ada bentuknya. Iya. Apa ngeliat lah gitu, ada buktinya gitu. Itu kejadian kedua tuh gue alamin. Kalau yang pertama itu gue bisa bilang antara dalam pengaruh alkohol yang terlalu banyak Iya. atau iya, nyata iya. gitu. Yang pertama tuh gue ngeliat pocong di pinggir jalan. Masih di Kudus itu? Enggak di Kudus, itu di waktu gue SMP. Oh. Waktu SMP kita pergi ke perpisahan. Lu kan kalau lo ke Bandung lewat Jagorawi terus ke puncak, tau gak lo? Iya, dulu. Nah gue di Jagorawi tuh ngeliat copong aja, lihat Iya. copong dan ternyata gede. Kan kalau yang kita tahu kan pocong kan bentuknya kan Seukuran seorang kita. kan. Iya. Ini enggak sepohon, gue ngeliat gede banget, Nah, sumpah. itu ada jenisnya tuh. Anjing, Iya, iya. Bim. Pocong gede itu. Serius, Pak. Iya, ada tai jenisnya. lu. Beberapa kali kita dapat cerita pocong raksasa itu. Pocong tinggi. Pocong tinggi. Iya. Terakhir yang paling dekat dengan kita di Cibubur ya. Iya, ancong-ancong. Iya, di Panggilannya. Cibubur di Buperta. Ada Siapa yang Pak. lihat? Siapa yang lihat? Ada narasumber. narasumber kita. Ada jenis Emang pocong bener gede. ada yang gede ya? Iya, Ada. yang tinggi. Gue itu ngeliat gede banget, segede pohon. Hampir sepohon. 3 Iya. meteran, 3 meteran. Iya, jadi di Jagorawi itu kan banyak pohon tuh. Mm-mm. Nah, gua biasa lagi dulu kan dengerin apa? Walkman. Walkman. Iya. Dengerin lagu, so keren gitu lah kayak Iya. merenung-merenung gitu. Terus Anjir. anjing, apaan tuh gitu? Itu Tuh malam. Malam. Oh. Wah, itu gua sampai bengong, itu ditampar sama teman gua. Kenapa lu? Kenapa gitu. Nah, itu gua antara dua tuh, antara kebanyakan mabok Minum ya mabok. atau gue beneran lihat. Tapi yang gue kalau gue bisa deskripsiin, misalnya disuruh merem gitu, terus ngebayangin, gue inget banget itu gede, hampir sepohon gue ngeliatnya. Mukanya lu kelihatan. Nggak kelihatan, karena kan gede kan. Kita, Cuman badannya ya aja gue lihat gitu. cuman
pertama kali tuh ngeliatin dari bawah tuh. Gue pikir kayak cor-coran nggak jadi. Lu kan Iya, banyak iya, tuh iya, proyek-proyek iya. Proyek. yang tiang-tiang itu. Mm-mm. Gue liatin kok kotor, kok kayak kain gitu. Wih, anjir gitu. Fuck, gue dalam hati gue anjing itu beneran gak ya? Tuh gue bengong tuh ngeliatin ya. Apa abis itu terpana gitu diem. Terus dari teman gue kesurupan dipukul tuh pak. Chan lu gak kenapa-napa? Chan. Pak panggilin guru gue terus. Bu saya kayak ngeliat pocong deh gitu. Enggak udah gitu. Terus gue mikir apa jangan-jangan gue mabuk kali ya gitu. Karena teman-teman gue gak ada yang lihat. Ya, Oke. tapi tuh masih 50-50. Iya itu Lo 50-50 masih lah. denial. Masih mungkin salah lihat, mungkin karena Cuman kemabukan. iya, yang di Kudus Tapi yang ini. di Kudus itu gue bener-bener fix. itu gue langsung nelfon istri gue tuh langsung masih pacaran tuh. Aduh, aku nggak kuat nih, aku pengen pulang nih tuh anjing. Serem banget ini baru kali ini gue ngalamin bener-bener anjing lihat kasur goyang depan mata lo fuck. Daerahnya masih inget nggak Pak di Kudus di mana? Gua nggak tahu Lupa ya ya? daerah udah lupa lah. Pokoknya itu salah satu mes perusahaan terkenal aja. Oke, Oke. itu ya cerita lu di Kudus sama pas SMP. Nah, di Astana Giri Bangun berarti. Nah, itu Makamnya Pak biasanya Harto. tuh di makamnya Pak Harto. Oh. Kami liburan, biasa kan anak-anak podcast seminggu tuh kita kan temenan dari kecil. Iya. Nah, jadi setiap tahun tuh kita pasti ada jalan-jalan kemana lah, bujangan-bujangan dari semobil Bim, sekarang 20 mobil. Karena udah pada kawin kan. 20 20 Karena 20 mobil anak-anak podcast seminggu tuh kalau liburan 20 mobil, 15 mobil, 10 lah, 10-15an lah. Orangnya 2 sisanya sawi. Iya, mau Buat jagung, masak, bawa jagung. tahu. Tapi pakai topi tahunya. Biar pakai keren. topi? Biar keren. New era gitu topinya ya. New doang baru. Gila banyak Iya, ya. banyak 20 10-15 mobil lah. Iya. Nah, itu tuh biasa kita pergi segitu Konvoy lah ya. banyak lah konvoy. Sekarang dulu tuh kami semobil. Nah, ingat banget itu kita ke Solo yuk gitu. Kita ke apa jembatan yang banyak itu. Bukan Lawang Sewu. Gunung yang tangganya tuh banyak banget. Oh, Grojogan Sewu. Grojogan Sewu. Iya. Kita ke Tawangmangu. Tawangmangu, sana. terjun. Iya. Kita ke Grojogan Sewu yuk, bagus tuh. Nah, di situ ada villa orang Kristen. Kita nginep di villa orang Kristen aja gitu. Tahun berapa nih? Itu 2000 berapa ya? Gue udah kawin itu 2010, 2012an ya kalau nggak salah Oke. ya. Nah 2014an lah, gue lupa lah. Pokoknya kita kesana tuh. Nah kita nginep. Ini sebenarnya tadi gue gak mau cerita, tapi karena lo ceritain yang di kaca itu suka ada yang lewat itu. Nah ini ngalamin awe. Si Awe. Jadi ada kamar itu buat, jadi dia tempatnya itu satu kamar, villanya itu kamarnya gede, kasurnya ada yang king itu ada 2 kalau nggak salah. Terus di luarnya tuh sofa sama tempat TV, living room gitu lah. Oh. Nah, karena kami cuman berdelapan, ya udah kita tidur bareng-bareng aja di di kamar. Ntar kalau nggak muat beberapa room. di living room gampang lah gitu, namanya cowok kan. Iya. Ya udah, akhirnya kita main semua di living room lah, nonton TV, main bola di situ lah. Udah main-main lah seru-seruan. Nah, Awe mandi, dia lagi cuci muka. Ada yang lewat di belakangnya dia. Tapi itu kita sama sekali nggak ada yang cerita tuh. Awe nggak cerita di malam itu. Di hari itu nggak ada yang cerita karena bagi kami ya udahlah. Gue juga ngalamin tuh di kamar mandi kayak ada yang liatin. Kok ada kayak ada orang ya? Udahlah, bodoh lah. Orang villa orang Kristen nggak mungkin ada setan lah. Ini mah kan Anggapannya begitu. anggapannya gitu. Nggak, soalnya orang-orang gereja suka ke situ. Oh, buat retret. Buat retret. Iya. Berarti kan sering didoain Iya. begitu kan. Berarti aman lah ini mah harusnya. Udahlah semuanya nggak saling cerita sampai akhirnya kita pulang. Terus nyokapnya teman gue itu kan villanya direkomendasiin sama teman gue kan. Gimana kemarin liburannya? Serem nggak? Gitu, bangke. Lah, Ternyata emang udah terkenal serem. villanya. lah. Langsung cerita satu-satu. Si Awe yang cerita tuh. Gue lagi cuci muka. Orang gue lihat banget, ada yang lewat di belakang gue. Tanya Awe. Tai kali kata gue. Gue juga ngeliat tuh di kamar mandi tuh gini. Yang lain Gitu. gimana? Yang lain gue lupa lah ceritanya. Temen gue yang satu juga ngalamin tuh lagi tidur dicolek apa-apa gitu. Jadi kita sama-sama ngalamin tapi kita nggak cerita aja. Nah itu tuh yang wah anjing tai. Tapi kita nggak mau cerita kayak ntar jadi nggak seru gitu kan. Ntar nggak jadi seru udah biasa aja lah gitu. Iya. Di Solo tuh ya Itu berarti di Solo. Karanganyar tuh. Di Karanganyar. Tapi gua nggak ngalamin yang sampai
wah anjing nih, Iya, iya. ada nih gitu. Gue cuman kayak anjing, gue tuh suka ngerasa ini kayaknya nggak bener deh, tapi udahlah gitu. Kalau gue tuh, tapi Oke. gue penasaran sama yang pocong tinggi itu, Bim. Ada. Dia ada berapa jenis sih? Ada yang pedes, Tergantung. Ada yang racing, Aduh, ada yang racing. Oh, ada yang ada yang race. Jadi agak kenceng gitu, Bang. Ih, kalau Nah, jauh. gitu. Nah, ini biasa tepat. bekas atlet olimpiade, Wah. Mm-mm. Atau ada yang suka maraton juga. Di sini ada nomornya nih, di sini nih di perutnya ada nomornya. Megang-megang medali gitu. Enggak beneran, Bim, ada. ada Pak lah. Kita juga baru tahu belum lama, baru 2 bulanan yang lalu lah. Buset. Iya, jadi banyak. Dikonfirmasi sama OB kita. Pas lagi cerita pocong gede, OB kita itu Mas, itu yang paling nakutin Mas. Kalau di kampung saya namanya ancong-ancong. Iya, jadi bukan pocong biasa gitu, tapi tinggi gede. Gila. Iya. Beneran ada. Sama pocong apa ya? Gak banyak sih jenisnya. Yang banyak tuh kuntilanak deh. Iya, anak macam-macam. Nah, ngomong kuntilanak, gue tuh pernah tuh punya cerita berhubungan sama gue, tapi bukan gue yang lihat. Ngerti nggak lo? Ngerti. Jadi gue tuh waktu ngantor akhir bulan tuh suka lembur. Jadi kita tuh ada closingan monthly, namanya monthly closingan. Jadi setiap tanggal 30 atau 31 tuh kita balik tengah malam. Closingan lah. Nah, biasanya kita dapat jatah taksi. Iya. Nah, gua tuh udah langganan banget sama taksi satu nih, namanya Ari Bluebird. Oh, langganan. Jadi Langganan, jadi kayak udah tau lah, pokoknya setiap gua akhir bulan udah Ri jemput gua lah gitu. Iya. Kalau males kontak- nyari kan. kontak dia langsung. Iya, karena Oke. lu kan gak ada aplikasi. Benar. Iya, Iya. Mesti nelfon, either nelfon atau ngelambai kan. Ngelambai. Iya. Nah, jadi pas kita dapet satu, Mas, gue siap tanggal 30 closing sama gua aja gitu. Ya udah Pak, gitu. Nah, Ari nih. Nah, ini kejadiannya udah 4 bulanan lah dia antar jemput gua. Jadi Tiap udah 4 lembur. kali lembur segala macem. Nah, di hari itu mungkin hari bisa dibilang hari sial atau dibilang hari beruntung. Nah, gue juga baru tahu nih dari dia nih, ada hari sial apa hari beruntung abis ngelihat Hantu. soket. Iya, Iya, soket. Gue juga baru tahu dari dia lah. Jadi waktu itu kita pulang malam, kita ngobrol nih cerita-cerita mulai cerita horor-hororan lah. Ri, lu kalau malam emang nggak pernah, lu kan kalong, tahu kan sopir kalong Iya, yang keluarnya malam, iya, gitu, sore keluarnya malam. Lu nggak pernah? Saya mah nggak pernah bang, alhamdulillah. Makanya ini nggak boleh sombong sih. Oh. Temen saya nih kena dikerjain kuntilanak katanya, dibayarnya pakai daun gitu-gitu. Masa lu percaya sih Ri gitu? Makanya saya mah nggak percaya kalau saya itu mau saya gampar itu gitu. Itu di hari itu tuh dia cerita Kelas, itu. iya. Terus gue bilang, gila lu Ri lu. Hati-hati lu. Hati-hati lu Iya. kan kalung lu, ntar ngalamin lu. Alah, nggak ada bang kayak gitu-gituan, mana ada, itu mau lebih aja, berlebihan aja. Bilangnya kagak mau masuk, gitu-gitulah. Oh. Karena meriang katanya, abis itu dia besoknya meriang, nggak masuk, nggak ada kabar. Paling mabok gitu. Udah cerita lah, kita cerita sampai akhirnya dia pulang anterin gua Kemana tuh? ke Rumah Grand apa? Resident. Hah? Grand Resident Setu Bekasi. Komplek perumahan gua tuh. Oke. Nah, pas masuk ke rumah gue tuh ada gerbang. Tahu kan lo gerbang, ada gapuranya Iya. gitu, ada daun-daun Iya. gitu kan. Masuklah dia situ. Sat. Iya, masuk. Balik, Ri. Thank you ya, Ria. Ya, Bang. Balik dia. Balik. Nah, besoknya dilala gue lembur lagi. Oh. Gue telepon lagi si Ari kan. Kok nggak aktif handphonenya? Mati. Oh, lagi tidur kali. Gua SMS tuh, Ri. Tolong jemput gue malam, gue lembur lagi, gue bilang gitu. Gak ada kabar sampai jam 8 tuh baru dia balas, Bang maaf saya nggak narik hari ini. Karena gue inget banget dia harusnya narik, karena gue tanya, Ri lu libur nggak besok? Nggak Bang, 32 gitu. Iya. Ini hari pertama. Oh ya udah, lancar-lancar Ri ya. Nah, terus udah, Bang maaf malam ini saya nggak narik. Lah kenapa lu sakit? Gue bilang gitu. Ntar saya ceritain deh Bang, gitu. Oke. Oh ya udah tuh kita nggak ketemu lagi kan. Ketemu bulan depan. Kontekan bukan ketemu. Ri jemput gua ya malam, gua lembur nih. Bang maaf saya nggak mau nganterin abang lagi. Lah gua telepon langsung. Dari kenapa Ri lu nggak mau telepon gua? Ma bang saya sebenarnya mau ngomong sama abang dari kemarin tapi nggak sempet. Saya masih deg-degan. Kenapa Ri? Jadi gini Bang ceritanya. Saya kan nganterin abang pulang. Pas saya
balik sendirian, saya ngeliat kaki bang di Gapura. Iya, di Gapura saya ngeliat kaki bang, gitu. Jadi pas lagi jalan, saya lihat kaki tuh, itu kaki apa? Boneka apa ya? Gitu. Dia lewatin, masa boneka, penasaran dia, nengok, kuntilanaknya. Ada suara pak. Sumpah. Denger dari luar ini. Kagak dari gua. Nanti dicek, nggak dari gua. Punya apaan? Cewek. Iya. Kayak anak-anak apa? Cik, coba buka mic lo dulu dah. Denger nggak? Nanti kita cek. Ah, ini males dah gua. Sumpah. Kita nggak pernah main-main pak. Kalau misalnya beginian, biasanya bercanda apa gimana. Danu tuh kalau udah sampai ngelempar, Astagfirullahaladzim. Kenceng tadi soalnya. kayak anak-anak. Gitu ya? Iya, Iya. kayak gitu. Oh itu. Iya. Kan kita ngomong ketiga doang, bertiga mic-nya. Tapi sebelumnya ada sebenarnya. Iya. Kayak cewek. Cuma halus. Cuma halus. Nah, ini kenceng. Cuman kita biarin dah gitu. Oke. Iya, ntar Apa? ada, Ada, cuman halus banget. Halus banget. Lalu yang pulang ke Bekasi nggak? Ciko tuh. Ciko. Cek barang gue cek ya. Gua anterin satu cek. Halo. Aji kaget gua. Kaget gua beneran. Sorry guys. Suaranya kayak anak-anak. Oke. Ya, terus Nah, pokoknya anak-anak kan kaki. cewek lah. Kaki. Nah dia ngeliat kaki, dia berhenti, dia nengok. Nyata lagi balik badan bro, ke arah dia. Ya. Oh, si itu juga ikut muter. Iya. Merinding. Astagfirullahaladzim. Katanya dia, Iya. gua nggak tahu kan. Heeh. Wah gila lo Ri, nggak pernah Ri ada kejadian kayak gitu di rumah gua Ri. Gua bilang gitu, bang masa saya bohong sama ginian bang? Mana mungkin saya berani bohong-bohongan kayak begini? Gitu dia bilang. Iya lah, nggak ada untungnya juga. Nah dia bilang kan, bang sebenarnya itu ada dua bang, ada hari sial ada hari keberuntungan, katanya ada bisa beruntung. Habis itu orderan lancar segala macam, tapi saya enggak bang, saya beneran meriang. Hari gua keingetan tuh abis ngobrol gitu. Wah Ri, ingat gak Ri, waktu itu di mobil lu kan cerita gini. Lu ngatain Ri, gua bilang. Iya jelas aja, lu makanya jangan kayak gitu kan. Gua bilang, lu tuh kalong, sopir kalong, jangan suka cerita yang aneh-aneh. Kan kita cerita kayak gitu kan berbagi pengalaman. Justru jadi kita hati-hati. Oh jangan, oh gini. Kalau dapetin kisah-kisah kayak gitu tuh justru lu harus ambil Malah ke hikmahnya. positifnya. Iya, kayak misalnya, oh kalau malam-malam ada kayak begini, biar nggak kejadian, gue make sure dulu deh orangnya. Mbak, bener. Iya. Mbak ada nomor telepon nggak? Mbak maaf ya, hati-hati saya jaga-jaga nih. Ya kayak gitu-gitulah, lo bikin Iya. preventif. Jangan diketawain kayak gitu-gitu. Itu tuh yang kejadian yang paling berkesan dari orang yang gua langsung lah gitu. Dia, bang gua nggak mau lagi bang nganterin bang, beneran gua nggak mau gitu. Kapok gitu. Iya. Anjing serem banget. Kaget gua. Masih shock gua. Danu buang gitu lagi. Masih bohong. Oke. Nanti kita cek Anjir, ya. ternyata ada Sarme juga ngundang Pican. Nah, Gua nggak expect. Gua tuh Nyampe berarti. Gua tuh bisa ngerasa itu yang gua nggak suka tuh. Gua nggak, bukannya gua pengen lihat ya, tapi paling nggak dikasih kelebihan kayak apa, pemberani gitu. Nah masih gua takut. Nah kalau udah ngerasain anjing takut lagi gitu. Nah itu tuh yang gua tuh males cerita-cerita tuh karena beberapa kali tuh ngalamin sebenarnya gua banget ngalaminnya banget malah. Iya. Gitu. Apa karena dari keluarga gua juga begitu. Gue lupa waktu itu cerita apa off air ya, cerita yang Siapa? dikontrakan barunya. Siapa? Pican kali ya, bukan ya? Kontrakan Abah baru. Pican bukan ya? Enggak sama gua nggak. Enggak ya, yang kayak abis Apa? melakukan sesuatu gitu. Habis bandel-bandel. Kenakalan bandel-bandel, ada kontrakannya di belakang. Lo masih ngontrak dulu, iya nggak sih? Bukan lo ya? Bukan gua. Gak inget gua. Di Bekasi siapa yang cerita kayak gitu ya? Gue lupa dah. Jadi dikerjain di kontrakan. Buset. Gua tuh sebenarnya beberapa ya. Nah, ada gosip-gosip itu kan anak gue yang cewek itu katanya coba diturunin sebenarnya karena dari keluarga istri gua juga sama. Oh. Mereka punya kayak gituan lah, kayak ada orang yang bisa gitu. Neneknya, adeknya neneknya istri gua tuh bisa bikin apa minyak, bisa nyembuhin orang Orang gitu ini lah. Makassar ya. Dia orang Makassar gitu-gitu. Oke. Keturunan raja goa. Nah, katanya ada gosip-gosip anak gua tuh mau Turunin. dikasih lah gitu. Nah, gua kan
bukannya nggak percaya, agak-agak masa sih Nggak gitu. usah lah. Apa, Atau lebih ke penolakan? kayak bukan menolak, kayak masa sih ada, malah cuek gitu kayak Oh. ya udah lo kalau dikasih tapi masa iya gitu. Nah itu anak gue juga waktu umur 3 tahun 4 tahun ngehenya luar biasa Bim. Ngehe. Anak pertama gue tentang dunia Iya, iya, gitu. heeh. Nih di rumah nih tiba-tiba ngomong gini, bah di kamar depan ada temen aku tuh namanya Dandut, Ya. ada tanduk-tanduknya gitu. Elah. Itu masih kita ya ini karena anak gue tuh seneng cerita. Nah mungkin hayalannya dia Ya, diceritain ya. gitu kayak kita Lo masih ke positif masih ke udah sana. gitu aja lah. Terus yang kedua tuh yang brengsek banget, dia bilang gini ke istri gue, Bu, kenalin nih teman aku namanya Sofia. Gitu. Terus istri gue udah ya udahlah. Terus ke gue tuh istri gue cerita kan, bah dia nih lagi seneng Sofia mulu gitu. Katanya punya teman namanya Sofia. Ya udahlah biarin. Wah, gue bilang gitu kan. Ke gua lagi habis gue mandi nih. Awas dong, Mbah. Jangan di situ tuh teman aku Sofia gitu. Ih, hebat. Tapi dia nggak bilang Sofia ini bentuknya kayak gimana. Nah, kita nggak tahu sampai akhirnya ada tukang urut datang ke rumah. Oke. Ngurut istri gua. Heeh. Nah, ngurut itu dari sore ke malam. Hmm. Nah, dia nggak tahu tuh. Dia nggak saking ngobrol segala macam, nggak tahu udah maghrib lah gitu. Pas dia buka pintu, astagfirullahaladzim gitu. Oh. Bu, ini rumahnya lumayan serem juga ya Bu ya, gitu. Iya gini udah dia pergi. Nah, kita udah mulai, wah nih kayak ada yang nggak bener nih gitu. Nah, akhirnya sampai akhirnya ibunya itu bilang, Bu, di dekat rumah ibu ini ada kayak, dia sih bilang, gua wallahu alam bisawab lah, apa yang dia omongin itu benar apa enggak, gua nggak mengkonfirm itu bener, gua nggak juga nolak, tapi ini yang dia ceritain ke keluarga gua. Bu, tahu nggak Bu, di situ tuh ada kerajaan. Nah, kerajaan itu ada pohon bambu dekat rumah gua gede gitu. Ada kerajaan, nah, yang mimpin tuh cewek Bu gitu. Pakai baju kerajaan, warnanya ungu. Ini dia yang bilang ya, gua nggak pernah lihat. Akhirnya gue cocok logi tuh. Nah, cewek itu seneng banget sama anaknya ibu. Oh. Sering kesini. Nih, Bim, lo lihat nih Bim. Apaan nih? Apaan tuh? Nih ya. Anak gue sering bilang apa? Sofia. Sofia kan. Heeh. Ibu-ibu tadi bilangnya pakai baju warna apa? Ungu. Ini lo berusaha cocok logi nih. Iya, gue berusaha princess logi nih. Wah, anjir. Oh, ini kartun ya. Princess Sofia ya. Dia nonton. Nah, dia yang dia tahu kan warnanya Iya, ungu. warnanya Isinya ungu. kan anak Jadi gua nggak anak kecil cuma nyocokinnya ke anak ini gua loh ya. nggak bilang warna ungu, anak gua cuma bilang Sofia dari awal. Nah, ibu-ibu itu udah bilang yang di situ pakai warnanya baju ungu. warna Oh, ungu. lo cocokin nih. Akhirnya gua cocokin Sofia. Tuh ini. Jadi anaknya Pican Anaknya gue cuma Iya, nge-refer iya, ke sini. iya, Nge-refer iya. ada cewek pakai baju Baju kerajaan warnanya ungu. Oh, kayak Princess Sofia ya. Mungkin di kepalanya dia Iya. begitu. Iya. Bener. Edan nggak? Edan Itu sih gue langsung harus cari Buat ngeklirin orang nih. yang beneran bisa dah. Nah, alhamdulillah di komplek gue dulu tuh ada Pak Haji Waluyo namanya, udah meninggal sekarang almarhum. Wah, dia berjasa banget lah. Gue cerita sama Pak Haji gini. Didoain sama dia, Dia bilang, udah yang kayak gitu-gitu pasti ada ya, nggak usah diribetin, dah didoain aja, doain. Nah, akhirnya melamban. Nah, semua yang dia omongin sama anak gue itu terkonfirmasi dengan sendirinya. Nah, dia bilang punya teman namanya Dandun. dan iya yang bertanduk. Iya, yang tanduk kecil. Nah, ibu-ibu itu bilang, Bu, di rumah ibu ini anak ibu ini menarik buat makhluk halus katanya. Dia punya teman, Bu, anak kecil. Suka datang ke sini. Nah, orang tuanya suka datang sini nyariin. Suka disuruh pulang. Nah, makanya anakku sering bilang gini, Bu, Dandun suka bawa teman-temannya biar takut gitu. Dandun nakal gitu, temennya nakal. Nah, ternyata tuh orang tuanya datang suka jemput dia. Nah, waktu itu nonton film Tuyul Milenium. Iya. Dandun gitu. Ngeliat Tuyul itu bilang, Bu Dandun tuh. Oh, sosoknya kayak gitu. Tuh ya, anak gue yang pertama dah pokoknya udah paling the best dah itu. Nah, yang kedua nih, kejadian kedua nih tentang si Dandun itu. Kan teman-teman gue biasa suka main ke rumah ya. Digodain. Kan gue ceritain, anak gue bisa ngeliat gini. Ditanya sama anak gue ke Bia,
Dandun ada nggak? Ya nyari-nyari. Ada. Mana? Tuh, nunjuk ke dapur Bim. Tuh. Terus gini Bim tiba-tiba. Tuh gitu. Anjir. Demi Allah gua. Jalan ke tembok Iya, gitu. Tuh. Wah, teriak teman gua cewek. Wah, gitu. Gua sampai anjir. Edan gitu. Cicak kali dinamain. Jadi cicak pakai celana bola. Dinamain sama Bia. Itu pelan-pelan Mendingan Dandun daripada pakai baju. iya. Ada Lebih di serem. rumah kecil. Iya. Nah, terus yang paling ngehe lagi itu sebelum dikelirin ya, makan bakso Bim. Di tempat bakso yang rame banget Bim. Tempat bakso inilah viral Iya, gitu. rame. Makan. Wah, anakku nangis di situ. Pulang. Kenapa? Ada abang banyak gitu. Abang. Itu kayak tuyul-tuyulan gitu, kayak tuyul. Dia bilangnya abang kecil. Ada abang kecil banyak. Tuh di atas panci. Lah itu mah udah confirm dong berarti anak lu Nah, Pak. iya. Nah, akhirnya ditutup, dibawain, aman. Wah, itu mengeri. Selalu mengerikan pergi sama dia. Tuh. Wah, edan. Di Itu puncak edan sih. pas kali nangis di kamar mandi. Nyata terkonfirm benar kamarnya bermasalah. Terus banyak lah, Iya. banyak banget. Sekarang Banyak udah aman banget. tapi. Sekarang udah aman. Udah tutup Udah nggak ya. pernah tuh dia. Umurnya dia berapa nggak- sih sekarang? Sekarang dia 10. Hmm. Wah, umur 2 tahun, umur 2 sampai 4 lah. Itu kami tuh selalu udahlah Kak, aduh nih, Jangan. aduh Kak, udah jangan aneh. Wah, ada aja Bim, ada aja. Berarti kebuka banget. Iya, lost doll itu. Bilang gini, Bu, ada tante Bu. Hmm. Nah, kita mikirnya apa? Itu kan yang rambutnya Iya. panjang. Ternyata bukan. Poci. Pakai jilbab karena dia bilang pakai jilbab. Oh, Bu, ada tante pakai jilbab. penampakannya. Bu, anjing. Dianggapnya pakai jilbab. Wah, itu udah gila sih. Dulu tuh waktu anak gua kecil tuh kami tuh lumayan ketakutan sih di rumah Iya, tuh lumayan iya, anjir iya, nih serem banget. Ada satu orang yang begini di rumah tuh ternyata nggak nyaman, Nggak banget, nyaman. apalagi anak kecil. Karena dia cerita kan. Iya. Wayah Hejo nggak gitu Bim? Wah, banyak ceritanya. Banyak ceritanya. Sama. Terakhir dia bukan ke makhluk, Pak. Ngelihat apa yang ada di depannya. Pas lagi bulan puasa kemarin. Ngeliat makhluknya depannya. Bukan lihat makhluk, tapi apa yang akan terjadi di depan. Wah, gokil. Pas gua ngehin, dia langsung buang. Enggak apa-apa gitu. Sesuatu yang baik. Baik. Cuman kan tetap jadi. Iya. Terus pas lagi ngomong datar. Bisa Gitu. cerita Misal nggak? gini deh contohnya, gua waktu itu lagi ngajak ngabuburit gitu. Padahal udah malam, padahal udah lewat ngabuburit. Dia bilang kayak ngabuburit ya gitu. Karena lama, gue beli tongseng, beli roti bakar. Terus gue goncengin dia, jaraknya jauh lah, Naik sekitar motor? 5 kiloan gitu pakai helm gitu. Set. Di jalan habis happy gitu, terus dia diem. Mama nungguin. Gitu datar. Terus gue, loh, kan emang mama nungguin? Ah, enggak pak. Ya kan emang mama di rumah gitu. Terus gue sampai itu nggak biasa-biasanya. Gue lupa detailnya apa. Gue pernah cerita di podcast kok. Gue dari kan agak turunan gitu tuh dari depan gang gitu. Istri gue depan pagar. Terus bini gue, terus anak gue, tuh kan mama nungguin. Nggak pernah istri lu nungguin di luar tuh? Gak pernah. Istri gue kan kagak punya hati. Dalamnya ini balon balon Elsa. Kadang lagi ngapain? Dalamnya ampela doang. Gue lupa Nah, ada hatinya detailnya kok. Ada detailnya. Waktu itu gue cerita Ternyata di podcast. kenapa? Kenapa istri lu nungguin? Gue tanya, lo kenapa nungguin? Gak apa-apa, pengen aja udah. Kan gak pernah nih nyambut kayak gini. Oh. Gitu. Udah berapa kali gitu. Oh ya Hejo tuh. Yang anak adeknya? Adeknya Cilok? Ah, enggak. mukul. Mukul supir. Supir JNT. Kalau Dipukul. tadi ngomongin stick ponfit, wayahnya jo disabet pak pakai stick ponfit yang glow in the dark. Siapa? Si- Oh ya Hejo. Dar digituin. Chaos anjing. Chaos pak. Yang terakhir chaos banget asli. Apalagi dia sebelum mukul begitu. Nggak salah lihat, nggak salah denger gitu. Gitu dulu, Radikal ngegelar. asli. Kalau yang kecil radikal. Tapi emang anak kecil tuh karena memang mereka mungkin masih
pure Pure. atau masih apa gitu. Iya. Gua enggak. Banyak tahu. Pak ya Jo. Itu yang masalah Oma nungguin di depan pagar pakai baju hitam. Hampir ditebak baju. Iya, jadi pas sekolah, pas TK gitu. Ya nggak apa-apa tuh jalan sendiri, nggak apa-apa. Selalu ada Oma yang nungguin gitu. Buset, Oma udah enggak ada. Bukan oma-oma. Oh, Oma. Dia di sekolah. di sekolah. Jadi dia tuh ngelihat ada sosok oma-oma gitu yang selalu nungguin dia pas berangkat sekolah. Pas nyampe Iya. gerbang, kan Bimo nanya tuh, ya nggak takut emang sendiri jalan dari sini? Kan jauh kan dari gerbang ke dalam sekolah, dalam kelasnya kan jauh. Enggak, selalu ada Oma. Gitu. Jadi ada sosok yang kagak kelihatan nemenin gitu. Anjir. Gue penasaran, sekali gue anterin. Mana ya? Nggak tahu kalau ada papa, omanya nggak ada. Ya, gue bilang, ini mah bukan Udah fix bukan ini mah. sembarang Oma Oma. bukan sembarang Oma nih. Iya, Oh my god. Gitu. Oh my god. ya gitulah. Ya itu beberapa cerita sih yang gua alamin dan anjir gua nggak expect ada suara tadi dia. Anjir. Ntar kita lihat di sini di playback di ruang operator. Ketangkap apa enggak? Harusnya sih ketangkap. Atau kita lihat di Play Store. Mau di playback apa di Play Store? Apa di Play-Doh? Biar gini-gini dulu. Nah, gini dulu tuh. Jadi umi tapi gua kan anak kampung ya kan gitu. Pas beli mainan anak gua sempat anjing keren juga lu gitu. Iya. Play itu dimasukin jadi Lah ya emang iya mie. Pak. Jadi mie. Jadi mie. Dulu kan kita kagak pakai begitu. Lilin main ada kotak-kotak. Jadi Iya. buaya doang kalau cek Lilin yang jelek. Lilin yang gampang hitam. Diginiin hitam. nyerap daki. Nyerap ya. daki bener. Aduh, Pak Bican terima kasih banyak Terima kasih, ya. Bang. Udah Thank you, mampir ya. Aduh, Emang susah dah kalau ngundang legend di sini. Iya. Ngundang komedian tuh susah. Susah. Ya. Makasih Bang Pican. Terima thank you. kasih Salam sekali buat lagi. istri sama semuanya Sama-sama. ya. Sukses buat tur Oh ya, podcast minggu. Podcast minggu mau tur teman-teman yang mau lihat kita tur di 5 kota, ada di mana aja? Lalu Tangerang, Lampung, gue lupa. Tangerang, Lampung, Bandung, Makassar, Lampung. Serius bener gak tuh Beneran, kotanya? beneran. Lampungnya 2 kali lo Lampung, sebut. Tangerang, Lampung, Bandung, Makassar. Sigli. Anjing satu lagi di mana ya? Udah pokoknya, Ya, pokoknya infonya adalah ada di @podcast Di minggu. podcast minggu, Nah. lihatlah tour situ. Iya. Ya, dan kita juga bakal ini. Oh ya, bareng nanti di September, Iya. insya September Allah, ya. di Bogor. Di Bogor. Insya Allah. Ya. Insya Allah ya. Oke, kita Mantap. ketemu lagi di perbincangan malam Kliwon berikutnya. Dadah. Anjing ada. Ada serius. Ada. Gitu kan? Nih. Anjing ada. Dari Dari mic lu Bang Pican. Dari mic Bang Pican. Dari mic lu Bang. Iya ada. Dari mic lu Bang. Iya. Nih lo denger dah. Coba dong. Ada Denger Bang. Coba dong. Demi Allah ada. Dari mic Pican. Dari mic Bang Pican anjing. Itu kan. Mas mau lihat ya mas? Ada kan? Iya ada. Suara apa cuy? Anjing. Ya anjing. Kayak ngeledek dah. Lu denger gak Bang? Beneran pak? Beneran Bang. Coba lagi. Iya kan ada kan? Nah, Pican kemarin habis dari studionya PMK pulang tag, habis cerita bareng dia nge-weekend gua. Nih. Lihat ya. No, aduh, no, tai banget ini, no, beneran, no. Tai. Gue ceritain ntar sampai rumah, tai. Ini kasar ya, maaf ya. Nah, terus dia bilang gini. Asli anjing banget. Jadi gue lagi di jalan tadi, baru banget keluar dari gang tempat ngetek setan itu. Terus kan keluar dari gang, belok kanan, lurus aja. McD itu lampu KFC lampu merah. Kan kaca gue buka semua kan, karena gue males banget, takut. Spion tengah gue naikin. Lagi jalan gitu, kan sepi tuh. Anjing ada suara cewek dong, bangsat banget. Aduh, fuck. Kata dia ada suara cewek di mobilnya. Terus gue bilang, bohong lu.
Demi Allah ngapain gua bohong gini-ginian. Fuck, suara cewek dalam mobil. Udah tuh gua nggak balas kan karena lanjut syuting. Terus dia bilang lagi, jadi parnoan gua. Tadi gua balik mampir beli nasi uduk dulu. Nggak tahu deh, lapar banget gua. Terus pas balik mau mundur karena kaca gua buka semua, ada tukang parkir berdiri di sebelah pintu gua. Gua teriak kencang banget. Wah! Tukang parkirnya juga teriak. Wah! Jadi sama-sama kaget. Goblok. Orang bohong gini, tukang bohong.